got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Insinyur Fahmi Tamzil MM selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti pembahasan saya pada hari ini. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas salah satu aspek penting dalam berkomunikasi, yaitu ragam bahasa dalam konteks formal. Berkomunikasi dengan baik adalah keterampilan yang sangat penting, terutama dalam situasi formal. Pemilihan ragam bahasa yang tepat tidak hanya mencerminkan kecakapan seseorang, tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara serta konteks komunikasi itu sendiri. Pertama-tama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan ragam bahasa. Ragam bahasa merujuk pada variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi, tujuan, dan lingkungan tertentu. Ragam formal adalah jenis ragam bahasa yang dapat digunakan dalam situasi resmi, seperti rapat, pidato, surat menyurat, atau acara seremonial. Ragam bahasa formal dapat juga diartikan, yaitu sebagai bentuk penggunaan bahasa yang mengikuti kaidah, norma, dan aturan bahasa baku. Ragam ini digunakan dalam situasi resmi yang memerlukan kesan profesional, sopan, dan terstruktur. Ragam formal sering terlihat dalam komunikasi yang ditulis atau disampaikan di lingkungan akademis, pemerintahan, bisnis, maupun acara formal. Lalu, apa saja ciri-ciri ragam bahasa formal? Yang pertama, menggunakan kata baku. Dalam ragam formal, kata-kata yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa. Misalnya, kata aktif lebih tepat dibandingkan aktif, atau kata efektif dibandingkan efektif. Yang kedua, tata bahasa terstruktur. Kalimat yang digunakan harus lengkap dengan subjek, predikat, objek, atau keterangan yang jelas. Contohnya, kalimat seperti rapat akan dimulai pukul 10 pagi. Lebih tepat daripada rapat mulai jam 10. Yang ketiga, nada yang sopan dan jelas. Ragam formal menghindari ungkapan kasar, slang, atau istilah gaul. Nada bicara juga harus tenang, jelas, dan penuh penghormatan. Contoh penggunaan ragam bahasa formal yaitu yang pertama, dalam surat resmi. Dengan hormat, kami mengundang Bapak atau Ibu untuk menghadiri rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Desember 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di Aula Gedung Serbaguna. Yang kedua, dalam laporan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat literasi digital pada siswa sekolah menengah. Yang ketiga, dalam pidato formal. Yang saya hormati, para undangan dan hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang keempat, dalam diskusi formal. Menurut pandangan kami, perlu adanya peninjauan ulang terhadap kebijakan yang telah diterapkan agar selaras dengan tujuan perusahaan. Ada beberapa situasi dalam menggunakan ragam bahasa formal, seperti yang pertama, di lingkungan pendidikan. Contohnya, ada penulisan karya ilmiah, esai, skripsi, tesis, dan disertai diskusi akademik, seminar, atau konferensi. Yang kedua,
ada di lingkungan profesional dan bisnis, seperti surat lamaran kerja, memo internal, atau laporan kerja dan presentasi atau negosiasi dengan klien. Yang ketiga, ada di lingkungan pemerintahan dan kenegaraan, seperti dokumen hukum, undang-undang, surat edaran, atau pidato resmi oleh pejabat publik. Yang keempat, ada di acara formal, seperti sambutan dalam acara pernikahan, upacara penghargaan, atau peresmian. Mengapa ragam bahasa formal penting? Penggunaan ragam formal menunjukkan sikap profesional dan menghormati norma yang berlaku. Dalam dunia kerja, misalnya, penggunaan bahasa formal sangat berpengaruh dalam membangun citra diri yang kredibel. Selain itu, ragam bahasa formal juga membantu menyampaikan pesan dengan jelas dan mengurangi potensi kesalahpahaman. Namun, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Salah satunya adalah penggunaan kata yang tidak baku, seperti tidak efektif yang diucapkan menjadi tidak efektif. Kesalahan lain adalah nada yang kurang tegas atau terlalu santai, sehingga mengurangi kesan profesional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berlatih menguasai ragam bahasa formal, baik secara lisan maupun tulisan. Ragam formal memiliki ciri-ciri yang membuatnya berbeda dari ragam lainnya. Yang pertama, penggunaan tata bahasa baku, yaitu dengan menggunakan kaidah tata bahasa sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, dan tidak mengandung bentuk percakapan informal seperti penyederhanaan struktur atau penggunaan singkatan tidak resmi. Yang kedua, yaitu pemilihan kosakata yang resmi dengan memilih kata-kata bersifat standar dan umum dipahami oleh masyarakat luas, dan tidak menggunakan slang, istilah daerah, atau kata tidak baku. Contohnya menggunakan kata mengundang, bukan manggil, dan dengan hormat, bukan hai. Yang ketiga, yaitu struktur kalimat lengkap dan logis seperti memiliki susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang jelas. Dan kalimat tersusun secara runtut sehingga mudah dipahami. Contohnya, pada kalimat formal, rapat akan dimulai pukul 10 di ruang rapat utama. Sedangkan kalimat non formal, rapat mulai jam 10 di ruang rapat. Yang keempat, ada penggunaan nada sopan dan netral, yaitu memperhatikan sopan santun dalam menyampaikan dan tidak mengandung emosi berlebihan atau bahasa yang berpotensi menyinggung. Yang kelima, ada sapaan dan bentuk hormat. Sapaan menggunakan kata resmi seperti bapak atau ibu, saudara atau saudari, atau gelar formal, dan menjaga penggunaan pronomina netral seperti kami untuk mewakili situasi dan Anda untuk lawan bicara. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, demikianlah pembahasan saya mengenai ragam bahasa dalam konteks formal. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya memilih ragam bahasa yang tepat dalam situasi resmi. Ingatlah, penggunaan bahasa yang baik adalah cerminan kepribadian kita. Dengan menguasai ragam bahasa formal, kita dapat berkomunikasi dengan lebih percaya diri dan efektif. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.